sedang mewawancarai ya calon penerima beasiswa BPI, karena saya adalah menjadi reviewer beasiswa BPI. Itu termasuk hal-hal yang harus digarisbawahi ya, bagi mereka yang ingin melamar beasiswa. Apa karya yang sudah dihasilkan, bagaimanakah nanti bisa mengkontribusikan karya tersebut kepada masyarakat. Nah, adapun misinya ada 3 ya, sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi, ada visi pendidikan, ya, penelitian dan visi kemasyarakatan. Yaitu agar mahasiswa memiliki tanggung jawab pengambilan keputusan untuk mengambil ilmu, menyelesaikan masalah terkait dengan bidang biologi di masyarakat, untuk kesejahteraan dan kelestarian masyarakat, terutama adalah kelestarian alam. Berikutnya ini adalah kiprah dosen yang ada di prodi biologi. Kalau saat wawancara itu kemarin ya, saya tanya kalian kenapa pilih biologi ya, karena akreditasinya, karena reputasinya. Nah, ini juga didukung ya oleh Bapak Ibu dosen yang berkualitas dan berupaya sungguh-sungguh untuk memajukan prodi ya. Jadi kalau saya itu diminta menjadi kaprodi, itu sebenarnya tidak ada yang mau ya, dosen yang lain tidak ada yang mau ya, jadi kaprodi. Saya bersedia menjadi kaprodi itu karena kiprah dosen-dosen yang lain itu sudah seperti ini, sehingga sebagai kaprodi itu saya seolah-olah pilot gitu ya, yang mana di pesawat itu ada mode autopilot. Nah, tinggal autopilot gitu ya. Saya tinggal hanya ngeter awal ya, setelah pesawat ini gitu ya, lepas landas ya, tinggal menikmati proses. Nah, kiprah beliau ini ya termasuk bagaimana untuk mengembangkan prodi S2. Jadi tidak hanya untuk S1, tidak hanya untuk S3, tapi juga untuk S2. Kita ada yang namanya forum working group, yang mana forum ini dilaksanakan secara rutin tiap minggu di masing-masing working group. Nah, forum itu untuk presentasi mahasiswa, berlatih, seminar proposal, seminar hasil, maupun ketika mau ujian akhir, itu juga bisa berlatih di forum working group. Ini merupakan salah satu forum yang diakui oleh ya silakan. Semoga tempatnya cukup ya. Tadinya di MC 1 Timur, MC 31 dipindah ke sini. Harap ini nanti enggak tempat duduk. Soalnya ini bukan caleg gitu ya. Oke, forum working group ya, nanti bisa di fasilitas. Dari segi fasilitas laboratorium, kita tidak kalah canggih, tapi kalah ukuran. Karena laboratoriumnya kecil-kecil, laboratoriumnya belum di redesign ya untuk kapasitas mahasiswa yang banyak, masih sama dengan 30 lebih ya, 41 ya, 87 ya dirinya ya, ya itu dari 30 tahun. Nah itu masih ya sign awal itu labnya, pengembangan
Tapi kerja di lab tidak hanya di lab biologi, jadi boleh bekerja di lab yang lainnya. Jadi boleh kalian bekerja di lab LSIH misalnya, gitu ya. Lab peternakan atau lab yang lain, atau bahkan di luar UB pun juga memungkinkan kalian bekerja di sana. Ini fasilitas yang laboratorium yang lain, kemudian jurnal. Ini kita juga mengelola jurnal yang indeks Scopus. Di UB ini hanya ada 3 jurnal yang terindeks Scopus. Salah satunya yang dikelola oleh Departemen Biologi. Selain itu ada jurnal Biotropika yang terindeks nasional, tapi masih simpang. Nah, ini masih menjadi bahan diskusi ya. Apakah Simpatiga itu boleh menjadi persyaratan untuk kelulusan? Nah, selama ini ya ini saya jadikan skoci ya bagi mahasiswa tingkat 3, 4 gitu ya, yang butuh pertolongan, yang sudah kesulitan untuk publikasi, silakan pakai ini. Jadi sebenarnya secara aturan itu belum dimungkinkan. Tapi beberapa hari yang lalu ya, Pak Menteri kan baru aja meluncing peraturan yang baru. Oleh karena itu nanti itu termasuk yang menjadi bahan yang akan kami diskusikan ya di tingkat universitas untuk memilih mana yang bisa direkomendasikan. Dan saya akan memperjuangkan ini agar bisa dimasuk menjadi jurnal. Menurut saya lebih baik jurnal yang kita kenal, kemudian kualitasnya juga kita jaga sendiri, ya, daripada di jurnal yang lain ya, yang jurnal luar yang misalnya banyak yang predator dan yang dipertanyakan. Saya break sebentar. Oke, kita lanjut sebentar. Ini ya prestasi staf pengajar di biologi. Kebetulan ya beliau sekarang adalah Pak Rektor. Kemudian kurikulum. Ini adalah kurikulum kita apa ya menunggu rumah satu tapi kurikulum di biologi didesain soalnya kan untuk memenuhi target 36 SKS. Ya. Kemudian di breakdown menjadi mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan. Mata kuliah wajib terdiri atas mata kuliah tesis dan mata kuliah wajib non tesis yang harus kalian ambil di semester 1 dan 2. Nah, ada pun beban masing-masing perkuliahan itu ya ada di pedoman ya, berapa jumlah SKS-nya, mata kuliah wajib, kemudian tesis, kemudian mata kuliah pilihan yang harus kalian ambil. Nah, ini adalah mata kuliah wajib ya, yang memang harus diambil di semester 1, semester 2 itu masih
mata kuliah klasikal. Kemudian setelah semester 3 dan semester 4 itu mata kuliah tesis. Saya break sebentar ya. Iya. Baik untuk mahasiswa semester 1. Semoga sudah nanti diikuti ya kabar ini. Baiknya untuk yang semester 2. Yang jelas kalau di semester 1 itu sudah eksplisit ya, di pedoman yaitu tentang persyaratan publikasi. Kalau dulu itu publikasi itu harus first author, ya, maka di pedoman terbaru itu publikasi boleh co-author. Itu berarti berlaku untuk mahasiswa semester 1 sekarang. Nanti semester lagi gitu ya, nulis publikasi, nah, bisa ikut pemilihan dosen dan dosen yang mempublikasikan dosen. Boleh begitu. Kemudian 3 semester itu bisa dilakukan oleh satu ya, mahasiswa sesrek itu bisa 3 semester. 2 mahasiswa PMDSU bisa 3 semester. 3 mahasiswa reguler pun ya, mengikuti alur perkuliahan itu memungkinkan untuk dilakukan 3 semester. Kemungkinan ini adalah kesempatan emas generasi tahun ini. Karena apa? Karena Pak Menteri sudah akan menambah beban SKS mahasiswa S2 jadi 56. Jadi 36 itu ya kemungkinan ya setahun ini ini jadi tahun terakhir ya bagi yang generasi 36. Tahun depan sudah mungkin ya kemungkinan besar akan mengikuti peraturan 54 SKS. Caranya gimana supaya bisa lulus 1,5 semester? Submit paper di awal-awal gitu ya. Cari jurnal yang bagus, yang cepat publish, kemudian sering-sering berkoordinasi dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Strategi penyelesaian tesis tepat waktu. Ini sering kali saya sampaikan ya di mata kuliah PPN, ya, TKPT itu saya tidak bosan-bosan untuk menyampaikan ini. Jadi kalau sekarang saya sampaikan lagi, gitu ya, tidak perlu Amin itu kemarin sudah disampaikan di TKPT, gitu ya. Karena memang akan saya sampaikan terus, sampai kapan? Sampai mahasiswa bisa lulus 100% tepat waktu. Ya. Jadi itu komitmen saya ya, untuk mendeklarasikan bahwa saya komit untuk mendukung mahasiswa agar bisa lulus tepat waktu. Dengan cara apa? Komunikasi dengan baik dengan dosennya, ya. Submit publikasi sebelum SHP, ya. Menyusun publikasi jauh-jauh hari, melakukan penelitian lebih cepat. Ini terkait dengan persyaratan ujian akhir, karena kalian dituntut untuk punya publikasi. Ya, publikasi yang sementara ini diakui itu ada 3 jurnal, ya, yaitu jurnal
internasional, kemudian jurnal internasional berreputasi, atau jurnal nasional yang berbahasa Inggris, Sinta 2, atau proceeding. Proceeding masih boleh, proceeding boleh dipakai sebagai persyaratan ujian akhir di jurnal atau proceeding. Selain itu, ya ini yang sering jadi ganjalan, PPA atau TOEFL, ya, kadang-kadang mahasiswa ganjal nggak bisa maju karena masalah ini. Jadi kalau dirasa nilai atau skor TOEFL kalian atau PPA itu belum memenuhi persyaratan, ya segera ujian, segera ikut tes agar ya, sampai memenuhi target tersebut. Lulus tanpa ujian akhir. Kemarin lulus tanpa ujian akhir itu ya selesai gitu aja. Artinya nggak perlu diseminasi. Tapi ke depan nanti mungkin ada diseminasi. Ya. Nah, kita akan pikirkan bagaimana mekanismenya. Kalau di prodi yang lain diseminasi hanya dihadiri oleh Kaprodi dan pembimbing, atau mungkin ya cukup pembimbing aja. Itu nanti ke depan kita pikirkan. Syaratnya apa? Satu, punya publikasi selevel Scopus. Proceeding diperbolehkan. Jadi tidak harus jurnal, boleh proceeding. Proceeding ringkas Scopus bisa menjadi persyaratan. Seluruh nilai tesis, seluruh nilai tahapan tesis, nilainya adalah A, serta naskah tesis sudah di ACC oleh pembimbing. Ini di pedoman yang lama seperti ini ketentuan, dan itu sudah banyak mahasiswa yang lulus tanpa ujian akhir. Nah, kalau di pedoman yang baru itu, nah ini pedoman yang baru, kayak ini koreksi ya. Kalau di pedoman yang baru bahkan tidak harus sebagai penulis pertama, jadi boleh sebagai co-author, ya, titip nama. Jadi titip nama boleh halal. Tapi ya dosennya biasanya ya minta kalian membantu penelitiannya. Jadi gratis lah ya. Bisa dicantumkan kalian secara etika. Nah, Pak, kalau misalnya saya pengen punya publikasi sendiri, ya masih boleh, malah lebih bagus, ya. Lebih bagus. Jadi kalau misalnya kalian ikut penelitian dosen, gitu ya, dan penelitian sudah di-split, gitu ya, itu boleh, ya, data kalian gunakan untuk publikasi kalian sebagai first author. Sementara nanti data yang diberikan ke dosen dipublikasikan oleh dosen, yang dosennya adalah sebagai first author. Nah, dengan demikian bisa dapat dua-duanya, bisa memungkinkan untuk dua-duanya. Jadi kalian nulis, gitu ya, untuk publikasi kalian sebagai first author, dosennya nulis, nama kalian dicantumkan di situ, sehingga itu bisa untuk persyaratan ujian akhir. Nah, ketentuannya kurang lebih ya sama, ya. Misalnya satu jurnal terindeks Scopus atau dua jurnal yang terakreditasi Sinta 2 atau satu proceeding terindeks Scopus.
Selain cerita indah, gitu ya, ada juga kisah-kisah yang perlu saya sampaikan. Kalau yang tadi apa namanya seperti kisah dongeng gitu ya, putri ketemu pangeran, mereka akan hidup bahagia selama. Promosi produk kan gitu ya, awalnya gitu, tapi kemudian dijelaskan detail produknya itu seperti ini. Nah, ini adalah masalah yang sering dialami oleh mahasiswa. Apa saja itu gitu ya, jadwal, crash misalnya, dan tidak bisa diselesaikan oleh tim proji. Crash jadwal itu masalah gitu ya. Karena apa? Tidak seluruh dosen itu menganggap penjadwalan itu sesuatu yang relatif fleksibel. Ada yang menganggap ini adalah sesuatu yang fix gitu ya, yang saklek, yang harus dipenuhi. Contoh misalnya, tingkat waktu dari mahasiswa mulai mendaftar, mulai disetujui untuk ujian sampai pelaksanaan ujian itu adalah 1 minggu atau 5 hari kerja. Nah, kalau ada dosen yang tidak hanya menghitung 1 minggu 5 hari kerja tapi jam gitu ya, ada yang tidak bisa menerima kalau misalnya dapat naskah sudah menjelang jam 4 sore. Loh, ini kan tidak 5 hari kerja ya. Wong saya sudah mau pulang. Kalau saya sudah pulang, sudah jadi 4 hari kerja. Loh, itu kalau dihitung seperti itu ya tidak salah gitu ya. Sehingga apa sih kalau misalnya jadwalnya nggak bisa ini 1 minggu setelah hari ini tuh ya mestinya hari Senin gitu ya, karena sudah telat ini. Hari Sabtunya sudah telat ya. Hari Senin gitu ya. Atau misalnya Jumat diserahkan sudah sore gitu. Nah, itu bisa jadi begitu. Atau bisa jadi ada dosen yang berhalangan, kemudian tidak quorum, lalu tarik ulur antara ya ujian jam 1 atau yang jam 2 gitu ya, atau jam 1 jam 3 tarik ulur, tidak ketemu. Nah, itu adalah masalah-masalah yang umum terjadi. Mahasiswa mengajukan permintaan pendaftaran lewat dari deadline ya, ini ya, deadline hari Jumat, terus dari Sabtu ada yang baru daftar. Itu potensi menjadi permasalahan ya. Kemudian mahasiswa mengajukan keringanan SPP. Tadi juga Pak Watek ya, gua pasti sudah menjelaskan bagaimana persyaratan keringanan SPP. Skor di level dan TPA ini ya, mayoritas permasalahan yang sering dihadapi. Mahasiswa mengajukan cuti, mahasiswa bingung karena kerja gitu ya. Mau cuti atau lanjut studi, kerja atau sekolah. Nah, itu tidak bisa mengambil keputusan dengan baik ya, dan cepat. Sudah ujian akhir, SKS tidak cukup, mahasiswa tidak akur dengan dosen pembimbing. Ya, semoga sih ini kalau sedini mungkin saya jelaskan, gitu ya, kalian punya gambaran kira-kira apa yang potensial jadi masalah. Ini kalau ada yang tidak akur dengan dosen ya repot, gitu. Karena dosen ya kalian sendiri yang milih. Jarang yang dipilihkan oleh KPS. Ada memang, tapi jarang kan ya. Kebanyakan ya milih-milih sendiri. Kok tidak cocok sendiri. Jadi gimana? KPS-nya sudah jadi bingung juga. Mahasiswa terlambat menyerahkan
Aduh. Ada ya, seperti itu ya. Entah gimana maksudnya jasanya. Karena apa? Kan nggak boleh diwakili gitu ya. Saya sebenarnya mau menawarkan diri atau mau diambilkan gitu ya. Karena yang bersangkutan nggak membutuhkan ijazah itu, akhirnya ijazahnya masih belum diambil. Tidak hanya satu, ya. Lebih dari satu kasus seperti itu. Mahasiswa sudah lama entah ijazahnya entah masih ada atau enggak gitu ya. Setelah sekian lama itu ya, salah mengambil mata kuliah atau tidak sadar mengambil mata kuliah setelah lewat tengah semester, jadi mengambil mata kuliah terus nggak sadar kalau mengambil dan itu sudah berlangsung sampai pertengahan semester ya, sehingga kemudian datang-datang kok laporan mas saya kok ini ya ternyata mengambil mata kuliah AIDS ya gimana oleh karena itu sering-sering ya siangnya dikontrol karena ini by system ya. Karena by system tidak manual ya. Kalau manual itu ya kalian menulis ya bukti tulisan tangannya ada ya. Tapi kalau by system ya siapa tahu ada yang nggak senang dengan karya atau cek gitu ya. Mahasiswa tidak mampu mengoperasikan SCO. Nanti upload berkas ujian kan lewat SCO ya. Jadi harap bisa memanfaatkan SCO dengan baik. Mahasiswa mendapatkan nilai kurang dari B. Ya kalau sekalian ya, nilainya E gitu ya. Sekalian jelas pulang gitu. Kalau nilainya C plus, ya, C plus. Itu tidak lulus ya. C plus itu tidak lulus. Versi pedoman. Jadi berdasarkan pedoman nilai minimal untuk mahasiswa S2 adalah B. Di bawah itu tidak lulus. Kalau tidak lulus harus mengulang. Nah, sayangnya ada dosen yang menganggap C itu lulus. Sehingga kalau ada mahasiswa dapat C kemudian mengulang, itu akan mengalami tekanan yang berlipat-lipat. Ya. Sudahlah dapat C gitu ya, terus mengulang dalam kondisi tertekan. Nah, karena itu ya lebih baik tidak mendapatkan nilai C daripada mengulang. Gitu kan. Itu lebih baik mendapatkan nilai B, B plus A daripada mengulang. Ya, tersenyum. Ya betul apa ya lebih baik itu masa tidak lulus dengan lulus ya sudah. Karena itu bisa menjadi tugas. Pembagian tugas ini ya kaprodi, admin, kadet, wadet, dekan itu memiliki ruang lingkup tugas sendiri-sendiri. Ini kalian perlu kenali supaya kalian tahu siapa yang bisa menjadi penolong kalian. Kalian harus kenali kendala-kendala yang mungkin kalian bisa hadapi. Tapi Tuhan ya selain memberikan masalah juga memberikan solusi, yaitu ada penolong kalian. Keluarga jelas, pimpinan ya pimpinan itu bertanggung jawab atas keputusan studi kalian. Ya, dosen pembimbing, ya, dosen pembimbing itu juga demikian. Dosen non pembimbing boleh jadi ya, boleh jadi dosen non pembimbing itu menjadi kesenangan kalian.
ada dosen-dosen yang ringan tangan membantu mahasiswa, meskipun bukan kaprodi, meskipun bukan pembimbing. Nah, kalau kalian bisa kenali ini siapa potensi untuk menjadi penolong saya, nah kendala itu tidak bisa kita selesaikan. Jangan hanya dipendam sendiri, karena ketika dipendam sendiri, ditanggung sendiri, makan sendiri, masalahnya nggak selesai, atau masalahnya malah tambah parah. Relasi kok di bawah kalau dituliskan uang itu ya bisa jadi masalah gitu ya. Tapi kalau permasalahan itu hanya terkait dengan ini gitu ya, mestinya solusinya tidak sulit dibandingkan yang lain. Bahkan misalnya dibandingkan putus cinta, kalau uang itu koperasi ada, kalau putus cinta, dukun ini aja kemarin di ini oleh Puspa Merah itu dibongkar itu kesulitan untuk gimana mempromosikan kompetensinya. Jadi sudah nggak berlaku lagi, cinta ditolak dukun bertindak. Kapan? Sekarang ya seperti itu ya. Oke, gagal seperti itu. Takut kok horor sekali yang disampaikan, sampai gagal seperti itu. Gagal studi ini jangan, tetapi terus sekarang mekanismenya otomatis by sistem. 3 kali tidak mendaftar ulang, 3 semester berturut-turut tidak daftar ulang, otomatis langsung diproses pengunduran dirinya. Tidak ada ampun lagi, tidak ada ampun lagi. Jadi kalau misalnya di semester 3 belum sampai akhir itu kalian mendapatkan, ada mahasiswa yang bermasalah ini mendapatkan pertolongan, itu mungkin bisa diselesaikan. Tapi kalau sudah semester 3 atau 1,5 tahun tidak pernah daftar ulang, tidak pernah memproses, tidak pernah menghubungi KPS, menghubungi dosen pembimbing, ya sudah otomatis. Resikonya apa? Resikonya boleh melanjutkan studi lagi, dianggap sebagai mahasiswa baru lagi, harus di ospek lagi, kan repot ya, harus mengambil masa kuliah lagi, harus kuliah dengan adik tingkat level berapa ya, berapa ini ya, berapa tahun selisihnya. Nah, oleh karena itu ini diceritakan, tapi jangan dilakukan, ya. Jangan terjadi pada kelas ini. Perbedaan perspektif biasa, ada perbedaan perspektif ya antara mahasiswa dan dosen ya. Mahasiswa merasa sudah kerja keras, sudah ini sebagus-bagusnya gitu ya. Tapi di mata dosen itu berapa ada salahnya, berapa ada kelirunya. Nah ini kenapa kalau saya nggak lulus, kapan saya lulus? Ya, kenapa dosennya sibuk terus? Gitu ya. Kenapa KPS-nya banyak sekali beban pekerjaannya, sehingga harus meluangkan waktu, gitu ya. Sehingga nggak bisa SSS atau WA sekali. Ya. Harus berulang-ulang baru kita bukti. Nah ini adalah fakta. Fakta. Apalagi sekarang biologi sedang tahun emas, sedang menghadapi tahun emas. Pak Rektornya sendiri dari biologi. Gitu. Kalian mengharapkan seluang apa gitu ya? Beliau kemudian bisa mengalokasikan waktu yang luangnya untuk kalian.
saja itu banyak kegiatan. Apalagi kok Pak Dena misalnya, Pak Rektor, terus Bapak Ibu lain, Kepala LPPR, gitu ya, Kadek, gitu ya, itu dalam dinamika kalian harus kenali. Kemudian ya, menarik sekali ya Pak Menteri kita saat ini ya, yang sampai menyampaikan statement ini ya, kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi, akreditasi tidak menjamin mutu, ya. Lulusan tidak menjamin bekerja. Lalu mana? Mau pilih yang mana kalian? Kalau diberi dua pilihan itu, gelar kan atau kompetensi kan? Nah itu pilihan Pak yang banyak. Ya bagus kalau kalian komit untuk memilih dua-duanya. Tapi kalau ini jadi dua kita lakukan, maka sebenarnya apa yang disampaikan Pak Menteri itu adalah pilihannya pada kompetensi. Sehingga kemudian dalam rangka pengembangan kompetensi itu kita itu menetapkan apa yang dikenal dengan capaian pembelajaran. Jadi ada sekian capaian pembelajaran yang harus kalian selesaikan ya. Kemudian ya, tidak hanya pakai toga gitu ya, tidak hanya lulus, tidak hanya yang mendapatkan ijazah, tapi kamu bisa apa yang sudah kamu hasilkan, apa karya kebanggaanmu. Soalnya banyak mayoritas ini ya, yang saya tanya cita-citanya jadi apa itu, cita-citanya jadi dosen. Bisa mengajar, oh bisa Pak. Bisa nulis proposal penelitian, bisa. Bisa nulis proposal pengabdian, saya belum tahu format. Bisa membuat RPS, apa itu Pak RPS? Bisa membuat portofolio, semakin ini, ya. Kok banyak sekali ya ternyata ya kompetensi yang harus dimiliki. Tidak hanya dosen ya, kalau itu contoh karena saya dosen, jadi saya paham ya ruang lingkup pekerjaan seorang dosen. Peneliti pun juga demikian. Guru atau praktisi lingkungan semua butuh kompetensi yang mana dulu ada statement bahwa mahasiswa S1 itu mahasiswa yang siap latih, belum siap kerja. Kalau S2 gimana? Apakah S2 juga sama? Apakah S2 juga masih membutuhkan pelatihan-pelatihan yang banyak? Lalu kalau masih harus dilatih, ya studi S2-nya untuk apa? Apa yang dipelajari di studi S2? Nah, jadi ini menjadi tantangan juga. Menjadi tantangan juga bagi kalian ya. Selain menempuh perkuliahan, ya tidak kalah penting adalah mengembangkan kompetensi. Terutama adalah kompetensi-kompetensi yang banyak orang lain tidak bisa lakukan. Terutama misalnya, Pak, karena bidang kita ini kan biologi ya, jadi saya ya hanya bisa kompetensi biologi, oke lah, nggak apa-apa. Di kompetensi biologi pun juga dibutuhkan, ya. Tinggal gitu ya, apa yang spesifik yang benar-benar orang lain tidak bisa lakukan. Kira-kira apa ya kompetensi yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain ya. Kalau waktu mengajar diversitas fauna ya, saya tanya mahasiswa, kalian hafal berapa jenis ikan, nama lokal dan nama ilmiah? 100, angkat tangan 100, ketawa.
gitu ya. 50 tersenyum. Lalu berapa? 100 saja enggak apa, 50 pun enggak gitu ya. Masih biologi, masa di bawahnya 25. Pas saya kurang dari 10. Gimana kok kurang dari 10? Nah padahal ini adalah bidang ilmunya biologi. Nah kalau ada mahasiswa atau lulusan yang kenal gitu misalnya 1000 nama jenis ikan, termasuk habitatnya, termasuk perilakunya, luar biasa nggak seperti itu? Unik nggak seperti itu? Unik kan? Nah, jadi itu satu contoh aja. Ada peneliti dari LIPI yang kalau keluar masuk hutan nggak perlu bawa kunci identifikasi. Ini tanaman ini namanya apa, durasta, si anak nakal. Ini apa, kuring. Ini apa, kenari. Ini apa? Oh, semua tanamannya ada di hutan. Kalian tunjuk aja tahu nama lagi. Yang seperti itu, ya, di Malang hanya satu. Dan sudah pensiun. Saatnya regenerasi. Jadi kalau ada yang mengikuti jejak beliau, gitu ya, tidak peduli lulusan dari mana, kompetensi itu pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, memang yang tadi ini dibutuhkan oleh masyarakat tapi jarang. Lalu apa yang sering? Ya, dicari apa yang sering dibutuhkan oleh masyarakat tapi yang sulit dipenuhi oleh orang. Nah, ini misalnya kompetensi sebagai dosen, gitu ya. Kalau kalian hanya kenal dosen mengajar, memberi tugas, banyak sekali tugasnya, gitu ya. Kenyataannya ya banyak, gitu ya. Tugas beliau. Gitu ya. Kemudian ya, mereka dikenal bukan sarjana biologi, bukan lulusan biologi, tetapi karena cinta biologi, mereka banyak mendapatkan manfaat dari ilmu biologi. Jadi dari biologi. Ada di Batu namanya Dede Orchid. Mas Dede itu lulusan dia. Mas sampean itu lulusan Fakultas Ilmu Administrasi atau Fakultas Ilmu Alam sih? Sampai bisa membudidayakan anggrek seperti itu. Bukan lulusan biologi. Kemudian ada, kalau yang bawah ini kalian kenal mungkin Pak Michael Crichton itu ya. Dia tidak lulusan biologi tapi dari kedokteran. Dokteran tapi senang biologi. Ya, kemudian nulis novel. Novelnya kemudian populer, buat film-film sampai sequel yang terakhir. Itu film pertamanya itu saya sekolah sarjana. Sudah lebih dari 30 tahun yang lalu. Kemudian film terakhir baru beberapa tahun yang lalu. Waktunya sampai sequel sekian. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, saya ingin tanya terkait lulus tanpa ujian itu Pak. Untuk kami yang sudah semester 2 itu mengikuti pedoman lama atau yang pedoman baru? Pedoman lama sampai ada ketentuan yang lebih mengikat. Apa itu Pak ketentuan yang lebih mengikat? Peraturan rektor. Peraturan rektornya itu sudah
di draft. Sudah di meja Pak Rektor. Tapi beberapa hari yang lalu karena Pak Menteri meluncing permen yang baru gitu ya, kemungkinan ini peraturan rektornya masih ditunda dulu. Kemudian masih akan dibahas lagi. Nah, risikonya Pak, risikonya terbitnya akan lebih lama. Tapi saya optimis itu tidak lebih dari 1 semester. Jadi kalau kalian ini masih semester 1 gitu ya, saya yakin gitu ya, di semester 2 atau semester 3 itu sudah terbit. Kalau peraturan rektor sudah terbit, itu sudah bisa. Ada pertanyaan lain? Ya, silakan. Tadi yang di pedoman lama yang di poin A itu disebutkan bahwa salah satu kriteria lulus tanpa ujian itu publikasinya 2 kali ya Pak? Iya, 2 untuk jurnal Sinta 2. Iya. Nah, kan saya S1-nya itu jurusan pendidikan. Kalau misalnya penelitian saya yang pertama itu biologi murni, publikasi saya yang kedua penelitiannya itu pendidikan, apa juga diakui secara administrasi? Secara administrasi tidak masalah. Tapi karena itu harus mencantumkan nama dosen, gitu ya, maka harus mendapatkan izin dari dosen pembimbing dan itu menjadi bagian dari tesis. Kapan ini diakui? Sejak kalian mendapatkan name, gitu ya, publikasi kalian sudah diakui secara administrasi. Tapi sebelum dapat name belum bisa diakui. Jadi kalau misalnya mendapatkan name bulan apa, kalian Agustus gitu ya, kalian mau skripsinya kalau dipublikasikan bulan Juli tidak bisa. Tapi kalau sekarang ya kalian sudah dapat name, bulan depan kalian bisa publikasi. Ya. Publikasi itu secara administrasi boleh menjadi persyaratan untuk ujian kalau misalnya memenuhi syarat dan kalau dosen pembimbingnya mengizinkan. Jadi kalau punya penelitian S1 belum dipublikasikan gitu ya, terus mau dipublikasikan sekarang, dosen pembimbingnya berkenan, mau, boleh itu, boleh dipakai. Silakan. Maksud saya untuk publikasi keduanya itu bidangnya bukan biologi murni tapi pendidikan Pak. Jadi bukan biologi murni apa juga diakui. Diakui. Oh ya. Kalau secara administrasi diakui. Yang sering kali keberatan itu pembimbing. Ya. Jadi kalau pembimbing sudah keberatan itu ya saya akan intervensi. Ya, Pak izin bertanya, ini untuk terkait publikasi Pak, misal topik penelitian saya itu kan misalnya fitoremediasi tentang misalnya tumbuhan A gitu Pak, tapi saya misalnya membuat ini literatur review ini dari spesies A ini tapi tentang etnobotani dan fitokimianya, itu apa bisa diakui ya Pak, tapi semisal pembimbing saya menyetujui gitu Pak? Bisa, pokoknya bisa. kalau pembimbing menyetujui bisa. Jadi kalau administrasi itu tidak melihat bidang ilmunya, jadi melihat akreditasinya apa sudah cocok atau belum, pre-index Kobo sama enggak gitu. Hanya dilihat dari sisi itu. Kalau konten ya itu memang ranahnya sendiri. Sudah cukup jelas? Ya. Izin bertanya Pak terkait dengan lulusan tanpa sidang itu, apabila mahasiswa itu sudah upload 2 jurnal dan dua-duanya itu baru mendapatkan letter of acceptance, apakah 2 jurnal itu bisa digunakan sebagai syarat agar mahasiswa itu bebas sidang? Iya. 2 artikel
Yang terindeks Gak simpan kudu wis publish. Hanya aset kan boleh digunakan. Iya. Pakai Iya, lek kompe koyo Mas Hani ku. tidak harus Bahasa Jawa kan bebas. Iya, LE tok. Pas aku go publish pas aku di pertama lihat itu. kalau Scopus satu artikel aja. Bisa artikel Anu, bisa meninggal. aku pas pengalaman di Bukan Hayati 3 bulan. Coba takon Mbak Sopo Mas Hani kan. Oke, sudah Coba jelas. takon lagi itu mana sampai kapan itu?